6 itu orang Israel, 7 orang asing, 89 pembantu. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang, saya tambahkan satu kata ini, yang hanya ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Yahweh Tuhan kita. Saudara, berarti setahun ini sudah ada 4 tukang cukur yang nyukur rambut saya di jamaah Tuhan. Tadi saya sudah 3 minggu itu mau cukur, nggak sempat, terus sibuknya. Nah, terus saya ngomong sama Pak Agus, tapi ini mau cukur di mana? Yuk, ke salon aja. Saudara, saya itu ketemu orang di mana saja, saya harus ngomong tentang kasih Yesus. Saya nggak ngomong soal agama. Saudara, akhirnya selesai nyukur saya, sambil dia ngeramasin saya, nyukur saya satu ngomong. Dia itu heran. Sampai Gus dia tanya gini, apa bos bilang? Dia pertama saya Koko. Apa bos bilang sama Koko? Bilang apa? Saya baru ketemu kamu, tapi kok bisa tahu? Saya bilang, Tuhan saya mau beritahu. Selesai dicukur, saya minta izin pada Pak Agus. Boleh nggak papi ngomong dengan dia untuk papi? Saya nggak mau doakan dulu, saya ngomong. Saya cerita tentang kasih Tuhan. Dia dijamah Tuhan, saudara. Walaupun ukuran nangis itu bukan ukuran, tapi kalau dia bisa seperti itu, akhirnya saya tanya, mau nggak saya doakan? Mau. Saya doakan dia. Saya nyatakan nama Yesus dan kasih Yesus. Apa saja. Berapa banyak sopir taksi yang sudah kenal kepada Yesus. Maka itu tolong ingatkan saya besok kalau di surga saya kenalkan sopir taksi. Ada banyak mereka. Maka itu sampai hari ini saya tuh nggak pernah mau beli mobil. Maaf, walaupun saya bisa beli mobil, saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau beli mobil? Saya senang naik kendaraan umum. Tadi pagi kami ke sini, saya tuh hampir di beberapa airport di Indonesia punya langganan. Itu langganan tadi pagi kami charter namanya Sugeng. Itu sopir Juanda. Untuk ke Malang ini kedua kali saya pakai. Begitu saya telepon langsung dia datang. Saya ngomong tentang kasih Yesus yang ajaib dalam hidup ini. Jadi orang yang ke-10 itu orang yang hanya hari ini kita ketemu. Yang besok kita mungkin gak ketemu. Betul gak? Yang hanya hari ini. Tapi kalau kita cuma ketemu hari ini saja, dan kita hidup benar di hadapan Bapa, kita berdiri di hadapannya, kita ketemu orang itu pun kesedot sudah. Maka itu saya hobi naik angkot, karena saya pegang ayat yang ini. Kalau saya cuma ketemu orang itu hari ini saja, saya akan ngomong soal kehidupan, ngomong soal pengampunan. Ada pengampunan. Jangan hidup dalam penderitaan. Saya nggak menarik dia untuk pindah agama Kristen, tidak. Melihat gereja makin amburadul begini, kalau kita bawa orang baru malah murtad, sebab pelakuan Kristen makin gak karu-karuan begini. Saya berkata salah atau benar ya, coba jawab. Antar hamba Tuhan cakar-cakaran terus begini. Lalu orang baru dibawa masuk, kalau nggak mati berdiri aja untung di situ. Maka itu saudara kita harus melihat yang hanya ada di sini bersama-sama dengan kami pada hari ini akan dimasukkan dalam perjanjian dan sumpah janji Yahweh Tuhan. Dengarkan orang yang ke-11, kelompok ke-11, ayat yang ke-15 bagian terakhir. Dan juga dengan setiap orang. Nah, saya mau ganti kata tidak dan kata belum, jadi mudah. Kalau saya ganti kata tidak dan kata belum ini. Dan juga dengan setiap orang yang belum ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Maksudnya besok kalau kita ketemu orang yang tidak ada di sini atau yang belum ada di sini. Jadi besok kita ketemu orang itu, besok kami akan naik travel ke Bondowoso. Saya siap pilih sopirnya siapa, saya akan ajak ngomong. Saya pesan begini kepada anak-anak Tuhan, kemana saja kita pergi, kalau kita ketemu satpam, ya, sopir taksi, pokoknya kalau ada namanya
di dadanya atau di dashboardnya. Saya pesan demi kasih Yesus, panggil nama orang itu. Itu suatu penghargaan yang luar biasa, saudara. Biasakan panggil nama. Tukang parkir kita perhatikan sebentar, nama siapa? Panggil namanya. Ucapan selamat sore atau selamat pagi atau selamat malam. Sapaan itu luar biasa. Tadi bagi saya cerita kepada yang hadir, saya mau cerita lagi. Salah seorang anak kami di Jakarta, dia punya kantor di daerah Roksi. Hari itu dia telepon saya sambil nangis. Ya, saya pikir kenapa? Ada yang sakit anakmu? Saya pikir saya sakit atau apa? Kamu baru berantem sama istrimu? Enggak. Lah kenapa nangis? Dia nangis. Ya saya tunggu dulu sampai dia enggak sesak begitu. Saya ketemu pengemis. Terus kenapa pengemisnya? Nah dengarkan. Itu hari keempat, saudara. Hari pertama dia turun dari mobilnya mau masuk kantor. Ternyata ada ibu-ibu sudah setengah umur. Nah dia pikir dia minta uang, dikasih uang dia nggak mau. Akhirnya dibawa masuk ke ruang tamunya. Terus dia cerita ibu, cerita saja. Dikasih minum nggak mau juga. Akhirnya dia bilang saya pamit dulu. Dia bingung. Ya udah. Besok datang lagi. Cerita lagi. Kalau kemarin tawari minum, sekarang tawari makan. Nggak mau juga. Dikasih uang juga tidak mau. Dia aneh. Ya udah nggak mau kok. Hari ketiga datang lagi. Nah hari ketiga datang, makan enggak, minum tidak, uang tidak. Anak saya mikir, mungkin minta baju, saya kasih baju. Di kantor dia itu tempat titipan barang-barang kami sebelum dibawa ke Papua. Nah ada baju-baju atas pakai, ukurannya cocok untuk dia. Dikasih baju juga tidak mau, saudara. Akhirnya dia harus ngomong. Jadi ibu ini kenapa? Sambil dengan nada agak tinggi dia ceritakan aneh. Saudara, dia jawab begini. Saya tuh senang di sini ada orang yang mau dengarkan saya cerita. Apa istilahnya? Dia cuma butuh kuping untuk mendengar. Itu anak saya nangis. Saudara, ketika dunia makin tersesak seperti ini, begitu banyak orang alami penderitaan itu. Jadilah pendengar yang baik. Orang itu lega. Betul tidak? Bayangkan saudara, orang hanya butuh didengarkan. Hari ketiga itu anak saya itu sempat tersinggung juga. Dia berkata gini, orang ini sombong benar. Dikasih nggak mau. Saudara, inilah dunia. Pernahkah kita punya waktu keluar dari rumah kita? Sebentar saja. Duduklah di trotoar, duduklah di warung. Saya sering menggunakan waktu kalau saya senggang duduk di warung, cuma dengerin mereka cerita saja supaya kita tahu berita apa di luar. Kalau kita hamba-hamba Tuhan cuma taunya gereja, di rumah pulang terus begitu, kita nggak tahu di luar itu ada apa. Dengarkan, saudara, lihat berapa kasus bunuh diri yang terakhir sejak peristiwa Malang, ibu bunuh 4 anaknya. Peristiwa Surabaya, peristiwa Jambi, yang mana lagi? Saya lihat itu nama-nama Kristen semua. Betul tidak? Itu nama-nama Kristen yang bunuh diri. Bayangkan, dari tahun 70-an saya sudah punya konsep. Kalau ada orang bunuh diri, berarti gereja yang dekat rumah orang itu yang salah dan berdosa besar. Ada yang marah waktu saya ngomong itu. Lu kami gak urusan. Nah itu justru malah salah. Kenapa gereja yang dekat dengan rumah korban itu yang bersalah besar? Berarti gereja itu tidak bisa memberi jawaban atau memberi solusi atas masalah yang dihadapi. Lihat Januari ini sudah berapa orang bunuh diri? Ingat yang di Jambi, bapak gantung anaknya. Ingat yang di Solo, sekali bukan 18 jam ditungguin. Ingat gak anak muda? Loh saya tanya, tak dengar gak berita itu? Loh gak dengar? Keterlaluan gak lihat berita ini. Anak muda 26 tahun yang lompat dari tower yang 60 meter itu, 18 jam ditungguin. Dia kecewa karena dia gak bisa memberikan obat untuk ibunya yang sakit. Bayangkan saudara, apa tugas gereja? Jadi kita harus bisa jadi jawaban buat dunia. Saya menganjurkan pada semua orang yang punya mobil. Itu konsep saya. Paling tidak sehari lah dalam seminggu, kalau bisa 2 hari baik. Jangan pakai mobilmu, kandangkan mobilmu. Lalu
pergilah naik angkot.